kuliah di luar negeri gitu ya. Oke. Jadi luar biasa pada waktu mau berangkat itu duit tidak punya. Oh. Jadi akhirnya pinjem, jadi sangunya hanya 20. Yang saya dengar Pak Fatirul, pada waktu di sana itu dirimu tidak hanya kuliah ya? Iya, Ada sebuah aktivitas sehingga pulang ke Indonesia. Tahu-tahu kemudian beli rumah. Gimana ceritanya waktu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Pagi hari ini kita ketemu tamu yang hebat, Pak Profesor Fatirul. Jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi-tinggi. Beliau Fatirul aja. Pak Fatirul, oke. Beliau itu adalah orang Madura asli, tetapi sudah menjinakkan Brisbane, Australia. Ceritanya bagaimana sih kok sampai kuliah di Brisbane? Ada program apa di sana? Ya. Jadi awalnya itu ada tawaran Oke. dari kampus Universitas Negeri Malang. Oke. Jadi ini ada program yang namanya Sandwich. program. Coba ikuti tes bagaimana. Nah, dari 1.000 sekian gitu yang diterima hanya 56 orang. Oh, 1.000 sekian yang diterima 56 orang. Disitulah. Tapi dia boleh memilih. Oke. Pada waktu itu saya ditempatkan langsung di University of Queensland, Brisbane. Oh, Queensland, Brisbane. Queensland itu nama universitasnya. Brisbane itu kotanya. Nama kotanya. Oke, terus? Ya. Ikut tes terjadilah pengumuman begitu untuk dilakukan tes TOEFL dan lain sebagainya. Ternyata saya urutan pertama. Alhamdulillah, hebat ya. Pertama. Orang Madura biasanya kan bahasa Madura Timur. Iya, Timor. Tapi Mas mampu menjinakkan Brisbane. Oke. Nah, oke. Kemudian itu tahun 2009. 2009. Pada waktu itu kepikir nggak atau kebayang nggak bahwa suatu saat akan kuliah di luar negeri begitu? Sama sekali tidak terbayang. Jadi bahkan di perguruan tinggi saya ini adalah orang pertama yang dapat kuliah di luar negeri gitu ya. Oke. Jadi saya sebetulnya ada 2 orang. Oke. Tapi yang satu itu masih cadangan. Oke. Tapi saya berangkat lebih dulu gitu ya. Pada waktu itu yang saya dengar semacam exchange ya? Iya, exchange. Jadi kuliah S3 di UM, tapi kemudian sekian hari atau sekian bulan di Brisbane. Oke. Lah, kebayang nggak pada sebelum berangkat bagaimana kehidupan di sana? Apakah ini nanti saya nggak bisa hidup deh karena kita sehari-hari berbahasa Inggris atau sehari-hari makanannya tidak seperti di Madura? Itu gimana? Ceritanya begini, luar biasa pada waktu mau berangkat itu duit tidak punya. Oh. Iya. Jadi akhirnya pinjem, jadi sangunya hanya 20 juta. 20 juta. Yang penting saya berangkat lebih dulu. Bahasa Inggrisnya pas-pasan. Itu di luar tiket pesawat atau dengan tiket pesawat 20? Tiket pesawat sudah dapat. Oh, sudah dapat. Pokoknya 20 berangkat gitu ya. Oke. Karena itu beasiswa dari Jakarta sehingga tiketnya langsung paket gitu ya. Termasuk penginapan. Oh, termasuk penginapan. Tapi 20 juta itu untuk uang saku saya gitu ya. Sehari-hari. Nah, itu nggak kebayang sekali pada saat itu kalau memang itu. Jadi bahasa Inggrisnya pas-pasan. Jadi ya untungnya ada penterjemah yang dari namanya Bu Santi dari PB itu. Jadi saya kalau kemana-mana kadang-kadang sambil belajar bahasa Inggris tapi itu. Asik kan? Meskipun ke sana sebetulnya modal nekatnya itu ada. Iya, modal nekatnya. Tidak perlu bisa dulu bahasa Inggris, tapi ternyata sampai di sana kira-kira setengah bulan kalau kita mau itu bersosialisasi dengan orang sana, setengah bulan sudah bisa. Tidak hanya Inggris Timur. Iya. Sekarang saya sudah fluently bahasa Inggris sudah bisa. Yang saya dengar Pak Fatirul, pada waktu di sana itu
dirimu tidak hanya kuliah ya? Iya, iya. Maksudnya ada sebuah aktivitas sehingga pulang ke Indonesia. Tahu-tahu kemudian beli rumah. Gimana ceritanya waktu itu? Nah, ini ceritanya sebetulnya ada suatu peristiwa yang besar. Apa itu? Ceritanya begini, Ah, saya itu kan dapat beasiswa Oke. urutan pertama, Ah, tapi kok beasiswanya kok belum turun-turun. Oke. Nah, jadi sehingga saya curhat ke media massa. Waktu itu ada radio SS. Oh, Suara Surabaya. Suara Surabaya. Oke, Saya siarkan Oke. di koran juga, melalui di koran itu, tapi di Brisbane waktu itu. Di Brisbane, oke. Jadi saya siarkan sehingga tersebar. Tersebar, oke. Sampai terdengar dengan kampus UM tempat Oke. saya belajar, juga di tempat kampus saya bekerja. Oke. Nah, tersangka saya dimarah-marahi, kenapa kok sampai disiarkan begitu? Menyiarkan Iya, gitu ya. Karena itu memalukan. Loh, kalau memalukan, saya harus hidup dengan biaya apa? Ya, jadi karena beasiswa itu, akhirnya saya punya inisiatif. Walaupun ada direktur saya itu di UM itu datang untuk memberikan bantuan uang. Oh, langsung datang ke sana. Datang. Oh, asik kan? Memang ini strategi yang bagus ya. Khusus. Kalau caranya dipublikasi, Iya, dia langsung memberikan, didatangi. akhirnya dia mengasih bantuan waktu itu 200 kalau nggak salah ya. Oh, 200 lumayan. Jadi luar biasa. saya begitu. Tapi sebelumnya itu, sebelum datang saya cuma berpikir, lah, saya sering ke perpustakaan, saya tanya-tanya. Kalau di sini kalau bisa bantu-bantu bagaimana? Loh, Pak, kebetulan saya ada keperluan sebagai cleaning service. Oke. Cleaning service di Barcelona, kalau Anda mau gajinya sekian, standar semuanya gitu ya. Saya bekerjalah di situ untuk menyambung hidup saya. Oh, seorang dosen S3 luar negeri tapi nggak taunya nawarkan sebagai cleaning service. Nggak malu waktu itu. Tidak malu sama sekali. Oke. Bahkan ada yang profesor. Profesor. Ya, ada seorang profesor, dia itu program penelitian di Australia. Oke. Nah, karena dia itu sambil nganggur dan lain sebagainya, dia juga bekerja, inspirasinya dari situ, bekerja sebagai pencuci piring. Subhanallah, Wah, profesor itu pencuci piring. pencuci piring. Jadi pekerjaan itu sebenarnya bukan sesuatu Bukan sesuatu. Iya. Yang penting halal. Tapi kerjanya jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Itu cleaning service-nya. Cleaning service-nya. Jam 10 malam Sampai jam 4 pagi. nggak tidur dong. Ya nggak tidur. Tidur paling nggak duduk di situ, kalau sudah selesai duduk sambil Oke. nunggu waktu habis. Karena kita terkurangi sama dengan Indonesia. Oke. Kalau jamnya kurang nggak dibayar. Oh. Di sana juga nggak dibayar. Time spend-nya kurang nggak dibayar. Nah, itu yang Kacau menjadi ini. dasar. Jadi menjadi dasar sehingga saya bekerja hampir 3 bulan kalau tidak salah. Oke. Sudah cukup lah duit saya kumpulkan. Jadi dia dari beasiswa sebetulnya dapatnya sih lebih dari situ. Oke. Lebih dari situ karena untuk biaya hidup saya tabung demikian. Kalau boleh tahu, satu hari atau 1 jam atau hitung-hitungannya kalau sebagai cleaning service di waktu itu? Kalau tidak salah, kalau dihitung rupiah kira-kira antara 4 sampai 5. 45 juta. Iya, kurang lebih 1 jam. 1 jam segitu. 45 juta. 45 juta. Oh. Kalau belajar kita. Jadi tabung. Bukan 1 hari ya? Bukan 1 jam. 45 1 jam. juta ketika itu. Iya, Mungkin sekarang agak berbeda Iya, ya. ada perbedaan. Oke. Karena memang saya betul-betul dibutuhkan pada saat itu. Jadi saya kerjanya bagus, saya akhirnya terkumpullah duit itu. Saya pulang, pada waktu itu saya kan masih ngontrak. Nah, terus saya dapat uang itu, di sebelah rumah kontrakan kok ada rumah dijual gitu ya. Oke, beli, itu pun masih ada sisa. Oke, jadi efek S3 di luar negeri akhirnya punya rumah. Iya. Jadi teman-teman jangan takut. Tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa di tempat mereka belajar. Bergaullah semuanya di luar dan bekerjalah sesuai dengan itu. Insya Allah Anda akan berhasil.
Itu kuncinya. Yang paling penting apa? Kolaborasi. Tapi sebelum dilanjut, saya dengar Pak Fatirul juga pernah menjadi kasir di Pasar Kremping. Apa itu Pasar Kremping? Ada teman, ya itu saya kenal dengan satu nama perempuan, cantik sekali. Dia itu adalah namanya Levi Antan ya. Oh, orang Indonesia? Orang Vietnam. Oh, Vietnam, oke. Orang Vietnam itu dia pembersih apartemen saya, tempat tidur saya. Oke. Ya, tiap seminggu sekali dia datang gitu ya. Kenal dengan dia lah saya dapat berbahasa Inggris dengan lancar. Karena saya sering diajar. Ya, di samping sebagai cleaning service, dia sebagai kasir yang ada di Pasar Kremping. Namanya waktu itu di Brisbane itu disebut dengan Kampung West End. Kampung West End. Apa itu kalau dalam bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya apa ya? Barat tepian laut begitu. Bukan tepian daerah yang memang ditempati untuk pasar Kremping. Jadi pasar Kremping sana itu, jadi istilahnya kalau mau beli, kalau di Indonesia kan kalau beli ya langsung bayar. Di sana, kalau beli langsung ke kasir. Dan Pak Fatirul waktu itu sebagai kasir di Pasar Kremping. Bantu. Karena saya dekat dengan Levi Antan itu. Bukan karena sebagai apa itu namanya orang Madura yang sangat kreatif itu. Bukan. Jadi saya bantu karena dia itu sering kenal akrab dengan saya. Walaupun akhirnya saya dapat bagian dapat dari itu. Sehingga buat sehari-hari makan hari-hari pakai duit itu aja bagus. Gitu bagus. Ini bekerja di berbagai tempat. Bagaimana kuliahnya? Apakah tidak bermasalah? Alhamdulillah. Kuliahnya kan pada hari Senin, Selasa itu jam 8, kita mulai jam 11, kadang-kadang mulai jam 3. Jadi waktu itu bisa diatur. Ya untungnya saya kuat melek. Kuat melek. Jadi pada waktu itu hanya 2 jam aja, kadang-kadang jam 4 datang, habis sholat saya tidur, jam 6, jam 7 saya berangkat lagi kuliah. Dari tempat kuliah ke tempat saya itu agak dekat, cukup jalan kaki. Jadi tidak naik. Itu kalau boleh tahu, ini penonton juga pengen tahu, selama di sana itu berapa bulan? 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun? 4 bulan. Karena exchange ya? Karena exchange. Tapi 4 bulan bisa pulang langsung beli rumah? Iya, 4 bulan beli rumah. Rumah itu yang menjadi rumah dambaan. Subhanallah. 360 kok benar? 600? Iya, 685. 685 juta. Coba, kalian tertarik enggak? Jadi cukup di Australia 4 bulan, tujuannya kuliah, tapi ilmunya dapat, kuliahnya dapat, bekerjanya dapat, pulang beli rumah. Makanya jangan takut. Ditugaskan kemana? Yang penting kalau Anda bisa mau, punya kemauan, punya ide, punya kreatif, go on. Biasanya penonton ini kalau sudah umurnya agak sepuh itu takut. Pada waktu Pak Fatirul umur berapa? Sorry, kalau boleh tahu. 2009 itu kira-kira umur 58. 58? 5. Intinya lebih 50. Iya, lebih. Berani ke Australia. Tidak studi saja, tapi juga bekerja. Iya, tidak bekerja. Luar biasa. Tapi yang asli itu nikmatnya adalah pulang bisa beli rumah. Bisa membahagiakan anak dan istri. Itu. Teman-teman, semangat. Anak istri sampai lupa nggak ditinggal itu? Si kecil. Si kecil. Si kecil yang nomor 4 itu saya tinggal umur 3 bulan gitu. Saya datang sudah umur 7 ya. Jadi ketika datang Pak D begitu ya, bukan bapak, bukan ayah. Tolat. Ini cleaning service mungkin. Pak Fatirul, obrolan kita sudah cukup lama. Ini para penonton pengen semacam closing statement, sehingga kemudian bisa sebagai dosen yang baik, tetapi bekerja apapun juga oke, apalagi di luar negeri, sukses exchange, pertukaran luar negeri, dan semuanya bisa dijalani dengan baik. Silakan Pak Fatirul. Iya.
intinya teman-teman semuanya jangan takut berkarya. Oke. Seberapa baik atau tidak baiknya, lakukan itu dan berikan informasi itu kepada orang lain. Jangan pernah takut dengan ejekan. Kalau ada orang mengejek, berarti kembalikan pertanyaan kepada diri kita. Lu bisa apa? Ini yang gue perbuat, lu bisa apa? Gitu. Sehingga kalau sesuatu itu berdasarkan kreativitas, keberanian, Anda saya yakin walaupun seumur saya yang sekarang umur 62 tahun itu akan tetap berkarya dengan baik. Jangan meremehkan orang lain, jangan merendahkan atau mencaci apalagi dengan orang lain. Walaupun anak itu anak TK, anak SD, jangan remehkan. Di situ ada sesuatu pikiran yang luar biasa yang kita bisa ambil, yang tidak kita bisa alami pada saat masanya. Oleh karena itu, teman-teman, pesan saya, kunci kata berhasil itu adalah kolaborasi. Kepada siapa? Siapapun. Anak kecil, anak besar, orang miskin, tukang sampah atau apapun. Berbaiklah dengan mereka. Sisihkan sedikit untuk bisa bersedekah. Insya Allah Anda akan aman dunia dan akhirat. Amin. Luar biasa Pak Fatirul, motivasinya pagi hari ini. Semoga menjadi inspirasi kalian semuanya. Pemirsa, itulah Pak Fatirul, Prof Fatirul, orang yang cukup merasa sederhana, tapi kehidupannya luar biasa. Sekali lagi inspirasi exchange ke luar negeri, bisa membeli rumah, mungkin bisa menjadi motivasi kita bersama. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa. Tos Pak Fatirul. Ya.